Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Besati Jaya. Alhamdulillah, dulur-dulur, pada sore hari ini kita warga PSHT alhamdulillah bisa berkumpul. Di sini ada pengurus cabang PSHT Cabang Pringsewu, ada pengurus ranting. Di sini ada Mas Rudi selaku pengurus cabang, Mas Nur Wahid selaku pengurus ranting PSHT FLW, Mas Citet juga ini adalah sesepuh. Nah ini sesepuh PSHT sampai untune wis entek ya Pak ya. Nah, entek. Terus ini ada Mas Nur Huda, beliau juga menjadi penasehat kerohanian di Cabang Pringsewu. Ini ada Mas Lulu Sihana. Nah ini Mas Lulu ini selain warga PSHT juga sebagai Babin Kamtipmas. Nah di sini kita mau sharing, mau ngobrol, mau diskusi berkaitan dengan tujuan daripada PSHT. Nah, tujuan dari PSHT itu apa sih? Biar dulur-dulur semua warga-warga yang ada di Ranting Adiluwih maupun yang ada di Indonesia ini kita bisa sepemahaman tujuan daripada PSHT itu didirikan. Nah, untuk itu coba Mas Nur Huda. Nah, ini Mas Nur Huda untuk bisa mengawali apa sih tujuan dari PSHT itu sendiri. Terima kasih untuk Mas Randy dan semua sedulur-sedulur yang ada di Ranting Adiluwih ini pada khususnya. Jadi apabila kita melihat sejarah yang ada, tujuan PSHT dari dulu adanya PSHT, dari mulai pembawa awal PSHT itu kita sudah dididik, ditekankan kita di dalam akhlaknya. Maka dari itu PSHT bisa sampai sekarang ini, bisa sampai banyak berjuta-juta manusia yang menjadi warga PSHT. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di luar Indonesia pun banyak. Apabila kita ingin menemui orang PSHT itu banyak. Itu karena apa? Satu, tidak bisa kita hindari atau tidak bisa yang namanya kita bohongkan bahwasanya itu adalah merupakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Karena di dalam PSHT itu sendiri awal itu kita adalah suatu peguron awal, kental dengan yang namanya peguron. Jadi tidak langsung menjadi organisasi, tidak. Nah, untuk mengembangkannya barulah mas-mas kita, para pendahulu kita itu tadi membentuknya dengan cara keorganisasian supaya terorganisir. Akhirnya bisa sampai sekarang ini PSHT bisa banyak, bisa jaya. Kembali lagi kepada tujuan PSHT, bahwasanya di situ kita mempunyai yang namanya ADART. Banyak filosofi-filosofi yang telah diterangkan oleh para pendahulu-pendahulu. Salah satunya tujuannya itu tidak lain tidak bukan untuk mendidik manusia, mempunyai budi pekerti yang luhur, tahu benar dan yang salah, dan yang bertakwa serta berkeimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi intinya di situ tetap adalah satu akhlak yang baik. Untuk masalah yang lain-lainnya, apapun ajaran secara fisiknya, itu adalah satu cara ataupun satu alat untuk mengeratkan antara satu dengan yang lain. Mungkin begitu Mas Randy. Jadi tujuannya adalah mendidik manusia yang berbudi pekerti luhur. Untuk mempunyai budi pekerti luhur. Tahu benar dan salah. Nah ini Mas, kejadian ini. Warga kita, saudara-saudara kita ini sudah dididik, sudah dilatih, sudah digembleng 1 tahun. Ternyata setelah menjadi warga ini Mas, kendala di masyarakat ini ternyata banyak keluhan warga-warga kita atau saudara-saudara kita ini yang mungkin melenceng dari apa yang dia dapat selama latihan. Itu kira-kira gimana Mas Rudi? Solusinya untuk supaya saudara-saudara kita ini tetap bisa memegang tujuan daripada PSHT itu gimana caranya Mas? Terima kasih Mas Randy. Kita sesuai dengan perkembangan zaman, dengan jumlah warga PSHT yang luar biasa ini tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang di luar dari apa yang
tujuan awal masuk di PSHT. Nah, tentunya kita sebagai warga Kadang Terate untuk tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan terhadap Kadang Terate kita yang mungkin salah arah, tidak sesuai dengan tujuan awal itu PSHT, yaitu mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Tentunya kita wajib untuk selalu mengingatkan terhadap Kadang Terate mungkin yang melenceng dari tujuan awal. Kita kembalikan aja ke bed. Salah satunya adalah, ini kan lambangnya perisai. Harapannya kita mampu untuk menangkal hal-hal negatif yang tidak sesuai dengan ajaran Desa Terate. Salah satunya saja. Padahal banyak kalau mau dikembangkan. Cuman untuk saat ini kita lebih baik ketika mengingatkan pelan-pelan saja. Sementara demikian, monggo. Kalau secara prosedural, Mas, secara prosedural artinya yang negur itu apakah kita sesama warga atau secara organisasi biar antar mas warga ini tidak terjadi salah persepsi. Sementara kita tegur sesama warga. Ketika mungkin 1 sampai 2 3 kali baru kita lewatkan organisasi. Organisasi kan ada beberapa tingkatan nih. Ada di subrayon, rayon, ranting, bahkan nanti kalau tidak sesuai dengan apa yang kita hendaki, kita ke cabang. Oh, artinya gini Mas, berarti kan bisa kita simpulkan, artinya ketika tujuan PSHT ini, ketika kita sudah menjadi warga, ternyata ada saudara kita yang melenceng, sesama warga harus mengingatkan. Tidak harus secara berorganisasi gitu kan. Mungkin kalau secara pribadi, secara antar warga ini diingatkan tidak bisa, mungkin secara organisasi kan seperti itu nggak Mas? Nah, Mbak Hidat gimana Mbak? Menurut jenengan Mas? Ya kalau menurut saya seperti itu. Jadi kenapa kita dibikin dari subrayon sampai ranting terus cabang? Di situ di rayon itu kan ada ketua rayonnya, wakilnya. Terus setiap rayon itu kadang ada sesepuhnya. Apalagi di rayon lingkungan itu desa pasti ada. Nah, kalau warga kita ada yang melenceng, karena kita wajib mengingatkan, itu betul yang dikatakan tadi 1, 2, 3 kita ingatkan. Kalau nggak bisa ya kita ambil langkah. Di situ ada ketua rayonnya. Ketua rayon itu bertanggung jawab rayonnya, kondisi di rayonnya bagaimana warganya. Nah, makanya diharapkan setiap rayon itu nanti akan berkumpul dalam waktu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu di situ diberi peluang untuk musyawarah dan mufakat. Bagaimana? Si A seperti ini, si A seperti ini. Seperti yang sudah kami lakukan kemarin itu, seorang pelatih kita, dia pelatih di subrayon, tapi dalam melatih itu banyak yang menyimpang dari aturan organisasi. Makanya dirapatkan di rayon tersebut, warga itu diberhentikan untuk sementara, tidak boleh melatih. Karena apa? Dalam kepelatihannya itu banyak yang menyimpang Mas. Bahkan endingnya, larinya banyak ke politik. Ya, contohnya kemarin tempat saya ada pilkada. Nah, pelatih itu subrayon itu seakan-akan membawa SH ini ke ranah politik. Nah, itu udah nggak benar. Karena di SH ini kita tidak berpolitik. Kalau manusianya berpolitik silahkan, tapi jangan membawa organisasi gitu. Jadi kita wajib, makanya kita ambil kesimpulan diberhentikan untuk sementara. Bukannya nggak boleh ngelatih, karena dalam dia memberi materi pada siswanya itu menyimpang. Nah itu terus kami selaku sesepuh menyampaikan pada ketua rayon seperti ini loh, ini nggak benar. Bahkan permasalahan ini waktu itu
dalam pikiran saya kalau dari rayon ini nggak bisa ya saya angkat ke ranting karena kita punya ketua ranting. Iya, iya, betul. Tapi ternyata di rayon kami pun bisa diselesaikan dengan baik. Ya latihan tetap latihan, tapi oknum ini ya Jadi sementara oknumnya yang iya ini, Mas, oknumnya ya. jangan terus berhenti nggak boleh ngelatih. Kalau Tidak, SD itu tidak berpolitik. tidak berpolitik, makanya hal-hal seperti itulah yang harus kita cermati. Karena apa mas? Kalau kita nanti bermain politik di SHI bakal maju. Saya yakin karena antara 1 dan 2 pasti akan berselisih paham ngeboti jagoane. Akhirnya apa? Untuk-untukan. Tidak jago Mas ya. Nah, di situ. Sedangkan kita dididik ya artinya di